Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lihat tentang teknologi pakan. Baik, nah jadi pakan itu merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam peternakan karena bisa mempengaruhi segala hal, terutama produksi ternak tersebut. Nah, kenapa kita harus mempelajari teknologi pengolahan pakan? Pertama, kita harus mengetahui dulu pengolahan pakan itu apa sebenarnya. Nah, pengolahan pakan merupakan suatu kegiatan untuk mengubah pakan tunggal atau campuran menjadi bahan pakan baru atau pakan olahan. Untuk pakan ternak sendiri ada yang dinamakan pakan tunggal, kemudian ada yang dinamakan pakan campuran. Nah, kalau pakan tunggal itu yang merupakan komponen tunggal ataupun seperti kita katakanlah dia bungkil kedelai misalnya atau bungkil sawit dan semacamnya. Ya, jadi dia hanya terdiri dari satu komponen saja. Sementara kalau yang campuran berarti adalah campuran dari beberapa bahan pakan. Nah, kemudian kita akan mengolahnya menjadi suatu produk yang baru yang memiliki nilai nutrisi yang berbeda dengan produk awalnya. Ya, jadi itulah makanya dinamakan pengolahan pakan. Nah, di sini nanti kita akan mempelajari teknologi-teknologi apa saja yang dilakukan dalam pengolahan pakan menjadi pakan olahan untuk ternak ruminansia ataupun ternak komersial. Nah, tadi sudah disebutkan bahwa pengolahan pakan adalah pengolahan untuk mengubah dari produk pakan tunggal ataupun pengecampuran menjadi produk olahan. Ya, jadi bahan pakan baru yang dihasilkan dari proses pengolahan diharapkan mengalami peningkatan kualitas. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, setiap kita melakukan pengolahan, baik itu produk pakan ataupun produk-produk lainnya, ya misalnya produk basic-basic lainnya, tentunya yang kita harapkan pada saat pengolahan adalah peningkatan kualitas. Ya, seperti di pakan kita harapkan misalnya dia seperti peningkatan kadar proteinnya, ataupun kadar energinya, ataupun yang lainnya. Yang nanti hubungannya itu ataupun kaitannya kepada produksi ternak itu sendiri. Nah, kenapa sih kita harus melakukan pengolahan pakan? Yang pertama adalah untuk meningkatkan kualitas bahan, seperti yang sudah kita jelaskan tadi, bahwa bahan pakan yang memiliki kualitas yang rendah, ataupun kita contohkan kandungan serat kasarnya tinggi dan kandungan protein kasarnya rendah, misalnya, itu dapat kita tingkatkan kualitasnya menjadi melalui pengolahan yang baik, baik secara mekanik, fisik, biologi, kimia, maupun gabungan berbagai cara pengolahan. Jadi kita akan meningkatkan kualitas bahan ini. Ada beberapa cara seperti cara mekanik, fisik, biologi, kimia, ataupun gabungan dari beberapa pengolahan yang tadi. Nah, kemudian yang kedua memudahkan penyimpanan. Nah, pengolahan pada bahan pakan dapat menjadikan suatu bahan pakan lebih kecil ukurannya dan lebih homogen sehingga memudahkan dalam penyimpanan. Kita misalkan di sini contohnya adalah seperti rumput. Ya, untuk pengolahan pakan untuk rumput sendiri itu bisa kita lakukan dengan silase ataupun dengan high ataupun dengan fermentasi. Nah, rumput itu sendiri kita misalkan contohnya adalah rumput gajah ataupun rumput raja. Nah, rumput-rumput ini kan kalau kita biarkan penyimpanannya itu tanpa pengolahan, ya bentuknya kan akan panjang. Sementara kalau kita olah dia, seperti kita jadikan dia silase ataupun kita jadikan high, otomatis ukurannya kan lebih kecil karena pada saat pembuatan itu akan kita chop dulu, dia akan dikecilkan dulu ukurannya sehingga mudah dalam penyimpanannya, ya sehingga tidak memakan banyak tempat dalam penyimpanan. Kemudian yang ketiga udah pasti adalah pengawetan. Pengolahan dapat digunakan untuk tujuan pengawetan sehingga dapat mempertahankan kualitas dari bahan pakan. Nah, produk-produk segar, ya produk-produk segar, produk pakan yang segar, kalau misalnya kita simpan itu bisa mengalami kerusakan tentunya. Ya, tetapi kalau kita melakukan pengolahan pakan, misalnya seperti fermentasi, itu akan dapat meningkatkan masa
penyimpanan bahan pakan tersebut dan dapat mempertahankan kualitas bahan pakan tersebut. Yang keempat, untuk meningkatkan palatabilitas. Nah, palatabilitas itu sendiri adalah tingkat kesukaan dari ternak. Ya, jadi tingkat kesukaan ternak untuk bahan pakan tersebut kita dapat tingkatkan melalui proses pengolahan pakan ini sesuai dengan jenis, umur, dan fase hidup ternak. Ya, jadi setiap jenis ternak itu berbeda tingkat kesukaannya. Misalnya untuk ternak non-ruminansia seperti unggas, kita misalkan contohnya adalah ayam. Jadi ayam yang fase starter, kemudian grower, kemudian nanti layer ataupun sudah untuk panen, untuk produksi, itu pasti berbeda tingkat kesukaannya. Ya, misalnya yang masih kecil kita katakan dia fase starter, ya untuk unggas yang masih fase starter dia tidak akan bisa mengkonsumsi pakan yang ukurannya jauh lebih besar. Ya, kemudian tingkat penerimaan dari ternak itu sendiri terhadap bahan pakan itu pasti berbeda-beda. Yang kelima, untuk meningkatkan efisiensi pakan, peningkatan kualitas pakan melalui proses pengolahan akan meningkatkan produktivitas ternak, mencerminkan peningkatan efisiensi pakan. Nah, di awal tadi sudah dijelaskan bahwa pengolahan pakan yang kita harapkan itu adalah ujung-ujungnya ke produksi ternak. Ya, jadi kalau misalnya pakan yang kita olah itu sesuai dengan kebutuhannya ataupun kita dapat meningkatkan palatabilitasnya dan kemudian nilai nutrisinya bisa kita tingkatkan, otomatis konsumsi pakan oleh ternak itu sendiri akan meningkat. Ya, yang kita harapkan efisiensi pakannya pada saat penyerapan makanan ataupun penyerapan nutrisi pada ternak itu kita harapkan dia bisa meningkatkan produktivitasnya. Misalnya seperti peningkatan bobot karkasnya, ya peningkatan bobot karkas seperti daging, kemudian telurnya ataupun susunya. Ya itu adalah hal-hal yang kita harapkan dari pengolahan pakan ini. Kemudian untuk memudahkan handling dan mixing pada pembuatan pakan jadi. Nah, pembuatan pakan jadi meliputi tahapan persiapan bahan pakan, penimbangan bahan pakan, penggilingan bahan pakan, pencampuran, dan pengemasan pakan jadi. Oke, pengaturan tahapan proses pengolahan pakan tersebut akan menghasilkan kualitas pakan jadi yang meningkat. Nah, pada saat pengolahan yang kita harapkan adalah proses pencampuran pakan tersebut. Ya, proses pencampurannya mulai dari penggilingannya, kemudian pencampurannya itu bisa kita kontrol. Ya, jadi bisa kita kontrol untuk berapa sih sebenarnya kebutuhan ternak tersebut dalam komposisi pakannya. Ya, bisa kita katakan seperti formulasi ransum ya. Jadi kita bisa mengetahui kebutuhan dari ternak itu sendiri. Nah, sebelumnya sudah dijelaskan tadi ada beberapa pengolahan pakan seperti pengolahan mekanik, fisik, kimia, biologi, ataupun gabungan dari keempat-empat pengolahan yang sebelumnya. Nah, untuk pengolahan ini, cara pengolahan ini sendiri, kita bisa melakukannya dengan harapan dapat meningkatkan kualitas dari nutrisi pakan tersebut. Oke. Nah, yang pertama adalah pengolahan secara mekanik. Nah, pengolahan secara mekanik ini kita menggunakan menggunakan alat-alat mekanik. Ya, misalnya dengan dehulling, kemudian grinding, kemudian rolling ataupun chopping. Oke, jadi mekanik ini kita menggunakan alat-alat untuk memprosesnya. Misalnya yang umum kita lihat itu adalah seperti chopper ya. Chopper itu untuk mencacah atau mengecilkan ukuran dari pakan tersebut. Kemudian grinding itu untuk menghaluskannya. Kemudian rolling itu untuk menggulungnya. Ya, kemudian dehulling. Yang kedua secara fisik. Nah, pengolahan pakan secara fisik ini dapat mengubah sifat pakan via T derajat. Ya, kemudian karena pengolahan fisik ini menggunakan suhu, ya fisik berarti fisik dari si pakan tersebut ya. Kemudian kita bisa menggunakan suhu. Nah, pada saat penggunaan suhu ini kita bisa menurunkannya ataupun meningkatkannya, tapi harus memperhatikan betul-betul suhunya. Jangan nanti
kita menambahkan suhunya, itu bisa bisa merusak ataupun menghancurkan ataupun mengurangi nilai dari si protein misalnya, karena protein itu sifatnya sangat sensitif terhadap suhu panas ya. Jadi proteinnya bisa terdenaturasi. Kemudian untuk memperlama masa simpan dan anti nutrisi non aktif. Ya, jadi pengolahan secara fisik ini yang pertama kita bisa mengubah sifat pakan dari suhunya, ya dari penggunaan suhunya, tetapi harus memperhatikan suhunya, tidak boleh melebihi kapasitas, tidak boleh melebihi standarnya karena bisa merusak protein yang ada di dalamnya, ataupun seperti lemak yang juga bisa rusak karena sifat-sifat dasar dari nutrisi tersebut tidak bisa tahan panas. Nah, kemudian dapat memperlama masa simpan. Ya, kemudian bisa menonaktifkan zat anti nutrisi yang ada dalam pakan. Ya, sementara jadi zat anti nutrisi yang ada di dalam pakan misalnya seperti pada kedelai, kacang kedelai itu tidak bisa langsung kita berikan kepada ternak dalam kondisi mentah ataupun tanpa pengolahan karena ada zat anti nutrisi di dalamnya yang bisa mempengaruhi produktivitas dari ternak tersebut. Ya, jadi pengolahan secara fisik ini ada yang alami dan ada pula yang buatan ya, buatan dari manusia. Kemudian yang ketiga pengolahan secara kimia. Kalau pengolahan secara kimia berarti penggunaan bahan-bahan kimia dalam proses pengolahan, misalnya seperti penambahan alkali ataupun asam. Ya, kalau alkali itu sifatnya adalah lebih besar daripada 7, ya. Kemudian kalau asam itu lebih kecil daripada 5. Jadi kondisi dari si pakan itu dia ada 3 yang kita ketahui secara kimia, itu ada 3, ada dalam kondisi asam, ada dalam kondisi netral, kemudian ada dalam kondisi basa. Untuk tingkatannya ada 14 tingkatan ya. Kalau tingkatan yang pertama sampai yang ke-7 itu berarti di bawah 7, di bawah 7 berarti asam, kondisinya asam, kemudian 7 itu netral, kemudian di atas 7 itu adalah basa. Ya, jadi kalau pengolahan secara kimia, kita menggunakan bahan-bahan kimia. Nah, untuk yang secara biologi berarti kita menggunakan komponen-komponen biologi. Ini misalnya seperti penggunaan enzim dibantu dengan mikroba. Ini biasanya kita gunakan untuk fermentasi. Kemudian bakteri-bakteri selulolytik itu bisa kita gunakan juga untuk mendegradasi selulosa yang ada di dalam atau hemiselulosa yang ada di dalam pakan tersebut. Kemudian bisa mendegradasi protein, mengeliminasi zat anti nutrisi seperti tanin ataupun myosin. Kemudian efisiensi penggunaannya tidak tergantung pada cuaca. Ya, kalau misalnya seperti fisik itu sebenarnya tergantung pada cuaca karena kita melihat suhu itu secara alami. Tapi kalau kita tidak menggunakan secara alami, secara buatan misalnya kita bisa menggunakan oven. Nah, sementara kalau yang untuk pengolahan pakan dengan cara biologi, pengolahan pakan biologi ini kita tidak tergantung pada cuaca, tapi tergantung pada tergantung pada komponen apa sih yang sebenarnya kita gunakan ya. Seperti jadi kalau biologi ini kita menggunakan makhluk hidup ya, makhluk hidup. Oke. Bisa dari mikroorganisme ataupun bisa jadi mikroba ataupun zat enzim lainnya. Ya. Kemudian gabungan, jadi ini penggabungan dari mekanik, fisik, kimia, dan biologi. Oke, untuk yang gabungan ini bisa kita gunakan untuk pakan yang kualitas nutrisinya sangat rendah, ya, ataupun pada pakan yang zat anti nutrisinya itu tinggi. Jadi kita bisa menggabungkan seluruh komponen ini tentunya dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ada ya, karena tidak semua juga mungkin bisa kita olah dengan menggunakan penggabungan ini. Ya, jadi kalau misalnya menggunakan penggabungan ini harus melihat komponen-komponen
pakan itu bisa nggak kita gabungkan gitu loh. Oke. Nah, untuk yang pertama tadi adalah penggunaan secara mekanik. Di sini ada dehuling, dehuling ya. Ini untuk memecahkan kulit luar biji-bijian. Kemudian grinding untuk memperkecil partikel bahan sehingga luas permukaan sehingga luas permukaannya meningkat. Ya, jadi kalau misalnya bahan-bahan yang besar itu kita perkecil ukurannya sehingga luas permukaannya lebih besar. Nah, ini bisa menggunakan yang pertama untuk grinding ini. Cara yang pertama adalah dismill, merupakan lempengan yang menggerus dan mengoyak bahan sehingga hancur. Kemudian hammer mill berbentuk palu yang memukul bahan sehingga hancur. Kemudian roller mill berbentuk silinder yang menekan dan memukul bahan. Ya, jadi ketiga cara ini bisa memperluas permukaan dari si bahan pakan tersebut. Oke. Ketiga dengan rolling. Rolling ini untuk menekan pakan dalam silinder, melunakkan dan palatabilitasnya lebih tinggi. Ya, rolling yang pertama itu caranya adalah dengan dry rolling, kemudian steam rolling. Kalau yang dry rolling ini kita menekannya tidak menggunakan air ataupun dalam kondisi kering, sementara steam rolling ini dengan menggunakan uap air selama 1 sampai 8 menit. Ya, ini adalah pengolahan-pengolahan secara mekanik. Untuk yang rolling ini seperti kita membuat pellet, ya. Pellet itu dengan menggunakan tray rolling ya, jadi tanpa air ataupun dalam kondisi kering. Oke, kemudian ada chopping, ini untuk memperkecil ukuran 3 sampai 5 cm dan ternak tidak memilih-milih pakan. Ya, jadi kita dapat memperkecil ukuran dari si pakan tersebut seperti yang sudah dijelaskan tadi, sehingga ternak itu tidak memilih-milih pakan yang lebih kecil kah ataupun yang lebih besar sehingga pakan tidak yang tersisa. Kemudian yang kedua tadi pengolahan fisik. Pengolahan fisik ini adalah upaya mengubah sifat pakan melalui perlakuan suhu, seperti penurunan kadar air. Ya, jadi menurunkan kadar air dari pakan tersebut. Nah, tetapi pada saat pengolahan fisik ini kita harus hati-hati dalam penggunaan suhu karena dapat mengakibatkan kerusakan asam amino lisin dan metionin, kemudian perubahan sifat fisik pati menjadi gelatin, kemudian dapat merusak vitamin B dan C atau termolabil, dan keempat dapat merusak ikatan lemak tidak jenuh pada pakan. Dan satu lagi sebenarnya ada kerusakan protein. Nah, di sini kerusakan asam amino lisin. Asam amino itu sebenarnya masuk dari turunan protein ya. Jadi protein itu sifatnya sangat rentan sekali rusak apabila terkena suhu tinggi. Ya. Kemudian untuk keuntungannya sendiri, pengolahan secara fisik ini dapat memperpanjang masa simpan dan dapat menginaktifkan zat anti nutrisi seperti antitripsin pada kedelai dan hasein pada ubi kayu. Ya, ini sudah dijelaskan tadi. Nah, untuk pengolahan fisik sendiri ada dua, alami dan buatan. Kalau yang alami ini bisa dengan angin, sinar matahari, atau sun drying. Kemudian sinar UV. Ya, tapi secara alami itu tergantung cuaca. Ya, kalau misalnya kita mau mengeringkan suatu bahan pakan itu, kalau cuacanya panas ya kita bisa mendapatkan hasil yang seperti kita inginkan. Tetapi kalau misalnya cuacanya tidak panas, sementara kita mau mengeringkan bahan pakan tersebut, ya otomatis kita tidak dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Ya, yang kedua dengan cara buatan, dengan bantuan mesin pengering seperti oven, kemudian pengering terowongan atau tunnel, pengering berputar. Yang untuk pengolahan fisik dengan buatan ini bisa menghemat tempat karena kita misalnya kalau penggunaan ovennya dalam satu ruangan itu kita bisa memiliki beberapa oven misalnya, jadi hemat tempat, dan dalam oven itu kan ada kayak tray-traynya gitu, jadi bisa beberapa tingkat, dapat menghemat waktu juga. Ya, sambil mengeringkan kita tidak perlu khawatir dengan perubahan cuaca, kemudian dapat menghemat tenaga, tidak perlu banyak butuh tenaga. Tapi kekurangannya
zat-zat volatil hilang. Ya, volatil ini zat-zat seperti asam lemak, seperti asam lemak, ya. Kemudian perubahan sifat fisik kimia dan vitamin yang termolabil hilang. Jadi vitamin B dan C-nya itu juga bisa hilang kalau misalnya dengan perlakuan fisik menggunakan oven. Nah, kemudian pengolahan kimiawi ini bisa dengan penggunaan ataupun penambahan alkali ataupun asam untuk berlignifikasi lanjut dengan beta-1 berglukosida. Nah, penggunaan alkali ini basah ya. Jadi perlakuan alkali menyebabkan suasana basah yang lebih dari 7 dengan NaOH, KOH, urea, abu limbah, kemudian dengan cara basah ataupun perendaman atau kering dengan cara semprot. Sehingga dapat meningkatkan kecernaan karena silikat dan lignin larut, kemudian jaringan bengkak karena ikatan H lepas, ikatan ester terhidrolisis, keuntungan amoniasi, keuntungan amoniasi ini dapat mencegah jamur dan tidak ada residu mineralnya. Ya, jadi TDN-nya juga meningkat 23%. Kemudian protein kasarnya dapat meningkat 3-8%. Oke, tapi dengan penggunaan bahan kimia ini tentunya menggunakan konsentrasi yang sudah sesuai ya. Karena kalau misalnya kita menggunakan konsentrasi NaOH, KOH ataupun bahan kimia lain yang berlebih itu malah membuat pakan tersebut tidak akan stabil ataupun tidak menghasilkan hasil yang bagus. Nah, sementara perlakuan asam ini kebalikannya menyebabkan suasana asam dengan asam kuat seperti HCl ataupun asam organik. Nah, keuntungannya itu dapat meningkatkan kualitas pakan, meningkatkan konsumsi konsentrat 10 meningkatkan konsumsi konsentrat jadi 50%. Kemudian untuk dinding sel, ya, jadi kondisi asam ini dapat merusak dinding sel. Kemudian sementara kelemahannya ikatan kimia ini dapat bersifat racun dan juga korosif dan produknya bersifat asam. Ya. Jadi bersifat asam, beda sama fermentasi nanti yang di biologi. Jadi ini karena menggunakan asam kuat ataupun asam organik bisa memiliki sifat korosif ataupun memiliki sifat racun sehingga menghasilkan rasa asam. Rasa asam itu kalau fermentasi itu rasa asamnya bisa diterima ataupun meningkatkan palatabilitas ternak karena menimbulkan aroma yang lebih wangi. Sementara kalau yang ini karena menggunakan asam secara kimia bisa mempengaruhi rasa asamnya tadi tetapi tidak meningkatkan kualitas konsumsi dari ternak. Nah, sementara untuk pengolahan biologi ini biasanya melakukan enzim yang dibantu mikrobia fermentasi untuk fermentasi pakan. Dan kemudian pengolahan biologi ini juga sangat efisien, tidak tergantung cuaca, dan perlu kondisi optimum mikroba. Nah, jadi pada saat fermentasi, mikroba yang kita gunakan itu memiliki kondisi optimum ya, ataupun suhu optimum untuk perkembangbiakannya. Ya, biasanya kalau bakteri fermentasi seperti asam laktat itu 37 derajat Celcius, itu adalah suhu optimumnya. Ya, kalau kurang dari suhu tersebut ataupun lebih dari suhu tersebut bisa jadi kalau kurang dari suhu tersebut itu tidak bisa menghasilkan fermentasi ya, perkembangan mikroorganismenya itu tidak maksimum, dan kalau lebih bisa jadi mikroorganismenya itu tidak berkembang, dia berkembang tetapi bisa cepat mati ya, jadi tidak bisa menghasilkan hasil yang maksimum. Jadi kita mengupayakannya harus dalam kondisi yang optimum. Kemudian dengan crude enzim, tapi kelemahannya crude enzim ini adalah crude enzim ini mahal harganya ya, jadi kita biasanya menggunakan bahan-bahan seperti untuk fermentasi ini misalnya seperti menggunakan molasses ataupun menggunakan bahan-bahan fermentasi lainnya. Nah, untuk pengolahan gabungan, ini gabungan dari mekanik, fisik, kimia, dan biologis dilakukan pada bahan pakan yang kualitasnya sangat rendah ataupun bahan dengan anti nutrisi yang sangat tinggi. Ya, jadi bahan pakan yang sangat rendah ini bisa kita tingkatkan, tapi dengan beberapa
cara pengolahan ya, dengan beberapa cara pengolahan, penggabungan beberapa cara pengolahan tersebut. Ya, misalnya bahan digiling sehingga makin luas permukaannya, kemudian diolah secara biologi untuk memudahkan penetrasi enzim mikrobia. Oke. Nah, untuk alat yang digunakan ini adalah rangkuman dari yang tadi. Jadi bahan pakan itu bisa kita olah menjadi dengan 5 teknik pengolahan, menggunakan pengolahan mekanik, fisik, kimia, biologi, dan gabungan. Untuk mekanik ini alatnya bisa jadi seperti chopper, kemudian grinder, kemudian roller ataupun dehuling. Nah, sementara yang fisik kita menggunakan sun dryer, ya, pengering alami seperti matahari. Untuk yang buatnya kita menggunakan tunnel ataupun oven. Sementara bahan yang kimia kita menggunakan bahannya asam kuat dalam bahasa kuat. Yang biologi kita bisa menggunakan fermentor untuk fermentasi, salah satu contohnya. Dan untuk gabungan adalah gabungan dari semuanya. Ini kita tinggal memilih. Misalnya mekaniknya kita mau menggunakan yang mana, untuk fisiknya misalnya kita menggunakan oven atau secara alami. Itu adalah gabungan. Oke. Kita akan lanjutkan ke materi yang selanjutnya.